Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bari Zudi Bayaki dan di sini saya adalah mahasiswa Stikes Hang Tua Pekanbaru. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Ibu Rafiola di semester 2. Mari kita simak beberapa materi yang akan saya sampaikan dan sudah saya ringkas sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh para penonton. Mari kita simak materinya berikut ini. Baik teman-teman, materi pertama kita ini adalah paragraf. Nah, sebelumnya kita harus ketahui apa sih itu paragraf. Paragraf adalah sebuah rangkaian ide ataupun sebuah gagasan. Ia adalah berbentuk sebuah karangan. Intinya adalah paragraf adalah sebuah seperangkat kalimat yang membahas tentang suatu ide pokok dan suatu gagasan pokok dari bagian karangan. Nah, teman-teman, paragraf itu adalah terdiri atas dua unsur. Yang pertama itu adalah ide pokok, yang kedua adalah ide penjelasan. Nah, ide pokok ini apa sih sebenarnya? Ide pokok adalah sebuah rangkaian yang bersifat umum ataupun sebuah kalimat yang memerlukan penjelasan lagi untuk supaya lebih dimengerti. Nah, sedangkan ide penjelas ini adalah suatu kalimat yang menjelaskan dari ide pokoknya. Maksudnya adalah ide penjelas ini memperjelas lagi apa yang dimaksud dan apa tujuan dibuatnya ide pokok tersebut. Nah, berikut adalah beberapa fungsi dari paragraf. Satu adalah penampung petikan pikiran dari seorang penulis. Dan yang kedua adalah alat untuk mempermudah pembaca memahami jalan pikir dari sang penulis. Yang ketiga adalah mengembangkan jalan pikir secara sistematis. Yang keempat adalah pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Berikut itu adalah fungsi-fungsi dari paragraf. Nah, kalau berdasarkan dari jenisnya, paragraf itu terbagi menjadi 5, yaitu pertama adalah paragraf reduktif. Paragraf deduktif ini adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utama adalah berada di awal paragraf. Yang kedua ini adalah paragraf berdasarkan fungsinya. Satu itu adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf ini berisi tentang ancang-ancang ataupun arahan tentang apa yang diuraikan ataupun dibahas di bagian isi wacana. Nah, yang kedua itu adalah paragraf pengembang. Paragraf pengembang ini adalah paragraf yang berisi tentang penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan paragraf pertama atau paragraf pembuka. Paragraf pengembang ini biasanya adalah menyampaikan maksud dan isi tujuan dari wacana yang telah ditulis oleh penulis tersebut. Di materi berikutnya itu ada karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu adalah suatu tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Nah, disusun berdasarkan metode tertentu dengan sistematika penulisan yang dibersantunkan bahasa formal atau baku, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Adapun alasan kenapa karya ilmiah ini disebut dengan karya ilmiah. Nah, pertama yaitu dia mengandung suatu masalah beserta pemecahannya. Yang kedua adalah masalah yang dikemukakan harus objektif sesuai dengan realita. Yang ketiga adalah tulisan harus lengkap dengan kaidah bahasa EYD. Nah, tulisan disusun dengan metode tertentu. Ini adalah beberapa ciri tentang karya-karya ilmiah. Yang pertama itu adalah mengacu kepada teori. Yang kedua adalah berdasarkan fakta. Yang ketiga adalah logis. Yang keempat adalah objektif. Yang kelima sistematis. Yang keenam sahih atau valid. Yang ketujuh adalah jelas. Yang kedelapan adalah skema, yakni cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian. Yang kesembilan adalah tuntas. Yang ke-10 adalah bahasanya baku. Yang ke-11 adalah penulisan sesuai dengan aturan standar bahasa. Kita masuk ke dalam materi kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama itu adalah kita harus pahami dulu apa itu etika. Etika adalah suatu tindakan yang bersifat dengan berdasarkan perilaku-perilaku ataupun mengarah kepada perilaku-perilaku baik yang pantas berdasarkan nilai-nilai norma dan moralitas perantara ataupun baik kemanusiaan maupun agama. Itu menurut Setiawan 2011.
Adapun beberapa kode etik penulis dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu adalah melahirkan karya orisinil, artinya bukan jiplakan. Yang kedua adalah memberikan manfaat ataupun dapat mempertanggungjawabkan kebenaran atas apa yang telah ia tulis. Yang ketiga adalah cermat ataupun dalam menulis, artinya sebagai penulis karya ilmiah kita harus teliti sehingga dapat bertanggung jawab atas apa yang kita tulis dan dapat dinikmati ataupun dapat dibaca, mudah dipahami oleh sang pembaca ataupun penikmat karya ilmiah. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yakni ada materi tentang karya ilmiah makalah. Nah, di sini pasti teman-teman sering ngerjain makalah ataupun ngerjain makalah yang telah diberikan oleh dosen, guru, ataupun tugas-tugas sekolah yang sudah diberikan kepada teman-teman semua. Nah, mari kita bahas tentang definisi dari karya ilmiah makalah ini. Nah, apa sih sebenarnya makalah itu? Nah, makalah adalah karya ilmiah yang berisi tentang uraian dari topik yang membahas suatu permasalahan yang akan disampaikan dalam seminar ataupun diskusi. Nah, banyak nih jenis makalah. Nah, jenis makalah itu adalah makalah proyek, makalah perkuliahan. Nah, ini termasuk dalam makalah-makalah yang sering teman-teman buat. Ya, ini makalah tugas. Nah, yang berikutnya adalah makalah tentang seminar, tentang penelitian ataupun pengamatan. Makalah tentang penelitian lebih kurangnya tentang proposal ataupun lebih singkat. Salah satu persiapan penulisan makalah adalah menentukan pokok masalah. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah topik. Topik tidak terlalu lebih luas karena akan mempersulit teman-teman untuk mengembangkan atau kadang bisa menjadi sesuatu yang tidak menyambung antara pembahasan dengan apa ide pokok yang teman-teman bahas. Yang kedua adalah topik harus disukai dan diminati. Nah, supaya makalah teman-teman tidak bosan dibaca oleh pembaca, teman-teman harus memikirkan beberapa masalah yang banyak terjadi ataupun beberapa makalah yang sedang diminati sehingga makalah teman-teman tidak bosan untuk dibaca oleh pembaca. Nah, yang ketiga adalah diyakini topik yang dibahas. Nah, agar teman-teman tidak kesulitan, teman-teman harus meyakini bahwa topik yang akan dibahas sesuai dari awal hingga akhirnya. Nah, yang keempat adalah adanya keselarasian topik dengan teori. Nah, harus ada keserasian antara teori-teori yang berdasarkan apa yang telah disampaikan dengan topik yang dibahas. Nah, contoh teman-teman membuat sebuah topik tentang pertandingan bola nih malam tadi. Nah, teori-teori yang teman-teman paparkan malah berkaitan dengan bola voli. Nah, maka makalah teman-teman bisa dianggap sebagai makalah yang gagal ataupun tidak sesuai. Nah, itu sih persiapan tentang penulisan makalah. Berikut ini mungkin sudah tidak asing dengan teman-teman, ataupun saya akan membahas kembali supaya teman-teman tidak salah dalam penulisan makalah. Yang pertama itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ataupun beberapa sistematika penulisan makalah. Yang pertama itu di bagian awalnya itu adalah halaman ataupun sampul. Nah, ada isinya yaitu kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan gambar, daftar lampiran jika ada. Nah, di bagian tengah itu ada pendahuluan, pembahasan, penutup, bagian akhir, dan daftar rujukan ataupun daftar pusaka yang teman-teman buat untuk membuat makalah yang teman-teman buat itu. Nah, yang terakhir itu adalah lampiran. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam catatan kaki dan kutipan. Nah, catatan kaki adalah atau biasa disebut dengan footnote. Secara konvensional adalah sebagai keterangan ataupun sumber informasi tambahan yang sudah jarang dipakai, digunakan, atau di tulisan modern. Nah, catatan kaki atau kutipan ini dapat diterangkan dengan memberi nomor 1, 2, 3 di belakang tulisan. Nah, nomor itu dinaikkan ke dinaikkan 0,5 spasi tanpa jarak, ketukan atau penulisannya di atas kata yang didahului, misalnya dalam kurung itu 1/1 titik dengan 1 kecil. Nah, di beberapa tulisan kadang dinyatakan dengan penggunaan tanda asterik ataupun tanda petik yang seperti bintang di atasnya itu. Nah, adapun tujuan dari membuat catatan kaki ataupun kutipan ini, satu itu adalah untuk menyusun pembuktian.
Yang kedua adalah menyatakan hutang budi. Yang ketiga adalah menyampaikan keterangan tambahan. Yang keempat adalah merujuk bagian lain dari teks. Ini ada tentang proposal karya ilmiah. Nah, proposal ataupun biasa dikenal dengan proposal penelitian. Nah, bagi-bagi mahasiswa ini biasa disebut dengan kata skripsi ya, dengan kata skripsi. Nah, apa sih sebenarnya proposal penelitian? Proposal penelitian adalah dokumen dalam menghasilkan ataupun dalam mengusulkan proyek penelitian umumnya dalam bidang sains atau akademisi, dan biasanya diusulkan serta dapat tingkat kemungkinan keberhasilan dari rencana yang diusulkan untuk dilaksanakan dengan memiliki proposal penelitian menjadi jelas. Nah, ada beberapa nih fungsi proposal yang teman-teman harus tahu. Kita sebagai mahasiswa juga harus tahu. Nah, fungsi proposal ini adalah satu, untuk meyakinkan orang lain. Yang kedua adalah memperhatikan atau mempererat keakraban. Yang ketiga adalah menjadi dokumen ataupun kontrak. Yang keempat adalah menjamin aspek penelitian dipertimbangkan secara matang. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, di mana saya di sini masih belajar, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Saya Barijudi Bayaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.